Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Suatu nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri sebagai umat Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu seperti saat ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kutub yang berjudul Agar Ibadah Diterima. Setiap melaksanakan ibadah pastinya kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semua amal ibadah belum tentu diterima oleh Allah, karena amal memiliki dua potensi. Yang pertama, amal dapat diterima, dan yang kedua, amal bisa tidak diterima atau ditolak. Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana amal yang diterima? Tentunya amal yang diterima harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dan amal yang diterima serta berkualitas memiliki syarat-syarat tertentu, yang diantaranya yang pertama harus beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi, ibadah yang diterima syarat pertamanya ialah iman. Contohnya puasa saum. Puasa saum akan melahirkan pengampunan ketika beriman. Dalam hadis dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambih. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Syarat diterima ibadah yang kedua ialah harus ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi, ibadah yang melahirkan pengampunan ialah ibadah ikhlas karena Allah. Ketika ibadah melahirkan pengampunan, maka kita akan terbebas dari dosa, dan surga itu diberikan kepada orang-orang yang tidak mempunyai dosa, karena mereka diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, landasilah ibadah dengan ikhlas karena Allah. Jangan sampai ibadah ada istilah hese, capek, itu kapake. Syarat diterima ibadah yang ketiga ialah harus dengan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika ma kana anhu yaf'alun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, ibadah harus didasari Al-Quran dan hadis. Syarat diterima ibadah yang terakhir ialah
menimbulkan atau menghasilkan kebaikan. Ibadah yang berkualitas yaitu menghasilkan efek kebaikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi, ibadah yang menghasilkan kebaikan adalah ibadah yang berkualitas. Tetapi, ibadah yang tidak menghasilkan kebaikan itulah bukan ibadah yang berkualitas. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi para hadirin sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.